Lagi-lagi nama Inara dan Virgon ramai ya jadi perbincangan padahal udah resmi cerai loh. Siapa nih yang setuju kalau dunia cinta selebriti itu paling bisa bikin geleng-geleng kepala? Susah banget buat bedain mana yang beneran move on, mana yang cuma numpang lewatin trauma. Ada katanya yang udah legowo sama masa lalu, pihak ketiga malah kebakaran jenggot. Panas sis. Dan yang paling plot twist udah punya gandengan baru, ujung-ujungnya balikan sama yang lama. Lah ini hati apa bumerang? Ya namanya juga dunia hiburan, yang penting kelihatan bahagia, urusan luka sih belakang layar aja. Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Gitu dong, ngelihat keluarga harmonis gitu, aku demen deh, ya kan? Suami, istri, anak-anak. Maksudnya apa tuh? Keluarga harmonis tuh maksudnya apa? Ya Emang ampun. gue nggak harmonis gitu sama Kimberly? Kalau ngomong tuh langsung aja nggak usah pakai kode. Oh iya, lu juga langsung gang up deh ngajak-ngajak Kimberly, kan gue jadi nggak enak. Ini kan ada Kimberly, ada siapa, kenalin dong Ren, ada teman barunya. Halo. Siapa sih Mbak? Baru pertama kali saya Karen Delano. Saya Ola Ramla. Oh ya. Saya masuk dunia entertainment udah dari 96. Oh. Kamu pada saat itu ngapain? Oh, aku masih desainer Mbak. Aku masih bayi. Oh, ini Iya. cuma ganti kemasan ya. Tapi ya kalau ngeliat para selebriti itu zaman sekarang cinta-cintaan melulu tapi endingnya gandeng pasangan baru say. Jangan tersinggung ya. Enggak ada tersinggung. Cinta- Emang Kim tersinggung? Enggak biasa aja. Oh, biasa aja. Udah biasa. Ya udah Udah kita biasa. spill dulu Kalau lah. gitu kita angkat gelas Kita dulu spill dong sama-sama. deh. Spill that tea. Spill that tea. Kalian nggak penasaran yang barusan gue bilang? Apa sih, ngomongin apa sih? Ih. Coba sebutin dong siapa? Gue udah bisa nebak, itu yang kemarin rame kan pas buka puasa. Inara. Inara Oh, Rusli sama mantan suaminya. Oke ya. Virgun. Tahu ceritanya? Mereka tuh sekarang kayak baik gitu, baik lagi. Buat anak-anak lah ya. Buat anak-anak. Iya nggak sih? Iya. Kamu juga baik lagi kan? Ya gitulah pokoknya. Jadi Virgun sama Inara ini baru-baru ini tuh mereka tuh waktu bulan puasa buka bareng bersama. Jadi kesorotlah sama netizen karena diposting sama Inara di sosmednya. Ya kan? Nah, jadi ada yang panas. Siapa yang panas? Teh. Sebenarnya Inara itu diblok sama Virgun di Instagramnya. Karena si mantan istrinya ini ngepost foto. Kamu tahu ternyata. Kalau kamu ngeblok nggak? Lo, Aku- mantanmu. Aku karena kan dia jadi kaku deh. Aku enggak ngomong aja. Atau masih follow-followan nggak? Enggak. Udah nggak follow-follow? Udah unfollow. Iya. Unfollow apa blok nih? Dia kan nge-private Instagramnya dia sendiri. Oh. Terus habis itu dia remove following aku. Oh, gitu. Jadi Jadi sengaja aku di-remove. Di-remove. Jadi bukan aku yang ngeblok Dia. dia duluan, iya. Tapi kamu nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa ya. Ya kayaknya nggak punya pilihan lah ya dia. Tapi arah pertanyaanku, kamu juga pernah ada di posisi mereka dong lah, maksudnya emosional. Kayaknya emang lu tipe perempuan yang Enggak, aku enggak Enggak. emosional, biasa aja. biasa aja. Aku nggak, nih sama mantan-mantanku aja tuh aku nggak pernah berantem sama sekali kan. Waktu pernikahan 10 tahun, 10 tahun. Blok-blokan. Nah, justru pada saat kita sudah bercerai. Nah, nanti yang bikin ulah itu adalah malah pacar barunya. Oh. Pacar barunya dia nih. Oh. Kalau mantan aku yang pertama kan sudah menikah, hubungannya Iya. baik. Iya. Nah, Ovar kan ganti-ganti Pacar, pacar dong, pacar. ganti-ganti pacar ya. Pacar Nah, biasanya pengganti pacarnya ini. ini nih yang bikin ulah. Netizen pun ikut berkomentar ya. Ada yang bilang kayak gini, kayaknya sih yang panas pacarnya. Dan yang posting juga pacarnya pakai akunnya Virgun. Udah ketebak gitu. Nah ini mengacu kepada peristiwa nggak lama setelah Inara posting foto mereka pergi bareng, Virgunnya itu posting foto dia sama pacar barunya. Iya. Jadi gue setuju sama lo. Kadang-kadang mantan suami sama mantan istri itu hubungannya udah baik. Sebenarnya santai-santai aja. Santai-santai aja.
Ya jadi rese karena hadirnya pacar Anak baru. Lo tau nggak alasannya apa? Apa? Karena pacarnya mau validasi. Enggak, atau merasa gini loh. Atau pacar barunya, hello, I'm here. no, Yes. or probably kadang-kadang mungkin netizen atau orang lain tuh membandingkan mantan sama yang baru. Iya. Paham nggak? Iya. Tapi gue rasa lebih kepada pacar yang sekarang tuh lebih kepada gini. Gue pengen keberadaan gue itu nyata dan benar-benar diakui. Karena pasangan gue adalah seorang selebriti, harus mau gitu untuk menunjukkan, memposting itu bahwa hey, lu tuh pacaran sama gue sekarang. Lu putus, lu pisah dari suami lu, pasangan hidup lu pasti karena punya masalah. Benar. Tapi you guys decided to work things up pasti karena untuk anak. Anak-anak iya. Yang aku tahu adalah kalau kita misalkan nih suami istri terus mereka pisah tapi masih punya anak itu masih harus ada hubungan yang baik buat anak-anak. Ya. Cuma misalkan nggak punya anak nih, udah lo Beda nggak cerita perlu tuh beda ya. cerita itu nggak perlu ada relationship sama sekali at Ya. all. Iya. Buat Iya. apa kan? Iya, iya. Kalau ini kan kita harus kayak ada saling respect lah buat anak-anak. Nah berarti kalau Kim sama, mohon maaf ya, sama Edward, artinya masih punya ada hubungan baik untuk anak-anak. That day, hari itu pas kita pisah, aku udah bilang hari Jumat besok kamu datang aja ke rumah supaya bisa ketemu sama anak-anak. Tapi akhirnya dia nggak datang. Dan sampai sekarang pun Kenapa dia nggak datang? Edward, kenapa nggak datang? nggak tahu. Sampai sekarang pun Sampai belum datang? Sekarang belum datang. Not even asking you untuk ngajak jalan anak-anak. Enggak. Oh. Jadi bingung juga karena waktu itu juga aku sempat ngomong, oke kalau lu mau ketemu sama anak-anak kan setelah hari itu dia nggak datang terus abis itu kok makin aneh ya relationship kita, kok kita dari awal kan lu mencoba untuk semua baik-baik buat anak-anak ya kan, tapi kok makin lama makin aneh. Lo bikin hidup gua ribet pas lagi awal-awal lagi perpisahan tuh. Maksudnya gue gini, apakah maksudnya artinya kalian mencoba apakah sudah berhasil atau tidak? Aku yang mencoba. Aku mencoba Dari di sisi supaya Edwardnya? semuanya baik-baik aja buat anak-anak gitu. Cuman kok lama kelamaan kayak trust-nya kok hilang. Jadinya karena trust itu hilang, aku ada rules. Lo kalau mau datang ketemu anak-anak harus gini. Lo harus datang sendirian. Lo nggak boleh bawa anak-anak jalan sendirian doang gitu. Lo kalau mau datang ke rumah nggak boleh bawa orang lain. Cuman boleh pas weekend. Cuman gue open kalau lo mau datang silahkan gitu loh. Gue juga nggak akan mempermasalahkan apapun. Kalau menurut gue kayaknya dianya belum move on deh. Edwardnya. Iya. Tapi tahu deh. gue suka. Belum Nah move tuh on. nih jawaban dia I like it. Dia nggak tahu deh. Karena buat dia ya terserah dia lu belum move on terserah. Tapi gue punya peraturan. Ya kan? Dia sama nih berduaan nih. Alpha female. Lu mau ikut kehidupan gue aturannya begini ya. Mau ketemu anak-anak aturannya gini ya. Lu nggak boleh bawa pasangan hidup lu yang baru. Bener? Ya, atau siapapun. Atau siapapun Ya. itu. At least for the time being. Karena aku juga ngomong ini karena waktu itu juga ada yang cerita tentang masalah yang itu loh, yang couple yang hak asuhnya di ibunya terus habis itu Iya. anak-anaknya diambil sama bapaknya. Iya. Aku sempat ngomongin itu juga. Gua nggak mau sampai kejadian seperti Seperti itu. Karena I lost my trust in you. Ya, you have to do something about it gitu loh supaya aku ada trust lagi sama Terus lu. responnya dari Edward? Nggak ada. Nggak ada orang Dia- Not responding anything. Dia dari yang terakhir itu belum ada kontak apa-apa lagi. Nih sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kayak kalau nggak salah Inara juga sempat udah ada obrol-obrolan Iya. sama Virgun. Kalau Betul. sampai lu udah punya pacar, pendamping hidup lo, ada aturan tuh. Betul. Boleh di-spill dulu nggak Ini sih kita videonya? spill dulu videonya ya. Kalau aku sih mau izin atau enggak karena memang dari awal udah sepakat untuk nggak ngasih lihat ke anak-anak gitu loh pasangan yang memang masih belum yakin untuk dijadikan suami atau istri gitu ya. Ya sebaiknya ya aku sih nggak akan ngasih gitu. Oke. Kalau aku ya. Tapi kejadian kan itu akhirnya dia? Ya itulah akhirnya aku memutuskan untuk nge-keep anak-anak. Jadi ketika aku nggak melarang dia untuk ketemu sama anak-anak, cuman aksesnya agak lebih aku batasi. Jadi yang tadinya anak-anak boleh ke tempat dia gitu kan, sekarang biar dedinya aja yang ke Datang tempat ke aku. Kenapa menurut kalian? Kim dulu deh. Takut bingung nggak sih anak-anak? Belum waktunya. Iya. Kalau
takutnya ganti-ganti pacar ya kan. Sampai belum pasti banget ya. Kalau mental anak umur dari 5 sampai 7 sampai 10 tahun itu bisa inget. Aku aja inget loh. Maksudnya pada saat mama papaku divorce zaman dulu, aku inget siapa yang datang ke rumah itu. Iya. Aku inget. Jadi memori menjaga memori anak-anak. Memori anak-anak tuh aku nggak mau anak-anak aku tuh melihat itu gitu loh. Jadi itulah yang aku nggak mau gitu. Yang gue pengen tahu ya, kalau tiba-tiba mantan suamimu, kan dia nggak unfollow, tapi dia ngeblok. Apa dia? Dia Remove kamu. unfollow dan remove aku. Iya. Iya. Kalau tiba-tiba ternyata dia ceting dapat notifikasi kamu, dia follow kamu balik gitu. Gak apa-apa. Kamu akan follow dia balik juga nggak? Enggak. Soalnya ya ada loh yang tertangkap mata netizen. Follow nggak Follow Unfollow ya. Unfollow. Dan itu terjadi dalam hitungan hari loh, jam loh. Tahu nggak lo siapa yang dimaksud? Rizky Siapa tuh? Nasar. Ih, kok lo bisa nebak sih? Tahu banget kali itu jadi heboh. Coba Tuh, di-spill dong buktinya. nih lihat ya, kita spill. Ini orang kok tahu banget ya? Jadi kita bacain netizen yang soal Seru deh. unfollow ini ya. Nomor 1, RN unfollow SH sama EL, dua-duanya. 2, SH unfollow balik RN. 3, RN follow SH sama EL lagi. L nggak ngeh, jadi tetap follow-followan statusnya karena dari pihak L nggak ada unfollow. 4, SH tetap unfollow RN. 5, RN unfollow SH kedua kalinya. Jadi sama-sama unfollow jam 22.30 malam. 6, barusan RN follow SH lagi. Drama satu Tapi hari ini SH nggak follow back, tetap unfollow. Update terbaru malam ini jam 23.44. Apa kira-kira 7, penjelasan? SH sudah follow back RN. Mereka berdua udah saling follow-followan lagi. Case close drama kali. Bo, kalau gue kagum ada sama aplikasi. lo, si netizen ini yang benar-benar ngikutin per detiknya. Iya, itu memang dia yang ngikutin. Boleh nggak kamu? Atau ada aplikasi? Iya. Atau kamu yang ini mengerjakan ini boleh nggak kerja sama aku? Jadi mata-mata ya. Spy. Iya. Hebat loh. Iya kok bisa ya? Tapi ya, menurut kalian apa yang terjadi sampai Rizky Nasar unfollow dengan Syifa Haju? Kalau menurut gue dia belum move on. Rizky terhadap Syifa Haju, karena Syifanya mah udah move on, orang dia udah punya pacar baru ya. Well, anyway, kita tidak pernah tahu orang kan. Dan gak bisa juga dikatakan laki-laki itu paling kuat loh. Oh iya. Oh yes baby. Iya. Kalau gue lebih percaya perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki in terms of relationship. Setuju nggak Pak? Gue setuju. Olah sama Kimberly. Setuju dong. Setuju. Iya kan? Kenapa bisa bilang setuju? Pengalaman pribadi. Apa kuatnya apanya nih? Lebih kuat. Feelingnya apa Laki-laki tuh cuma case aja menurut gue. Dia cuma covernya aja, oh gue tuh laki-laki kuat. Padahal sebenarnya dia tidak sekuat dengan penampilannya dia. Iya emang benar. Perasaannya dia tuh bisa jauh lebih rapuh, lebih mewek lagi sebenarnya. Cuma dia pinter aja untuk mengelabuinya. Iya benar. Bener gak? Benar-benar. Iya. Enggak, tapi cewek juga ada yang lemah, ada yang rapuh. Oh ya of course. Iya. Tapi laki-laki gengsi aja. Iya, dia Karena hanya dia pintar. gengsi akhirnya dia kabur, dia gak bisa move on. Ini ngomongin diri sendiri ya? Enggak. Tapi menurut gue, Syifa Haju itu yes I agree with you, tipe perempuan yang udah tuntas aja dengan semua emosi. Oh kalau itu gue percaya. Iya. Kalian percaya nggak? Dia udah selesai. Syifa Haju udah selesai kan? Ya of course, Iya dia lah. udah ada yang baru. why Iya of not? course, and she's happy now. Iya. Ya Ono yang belum move Belum on. tuntas kayaknya. Belum Ya. Aku juga udah happy now. Siapa? Iya of course. Kelihatan. Penampilan baru Anda menunjukkan berteriak Ben. Lu waktu ke Bali ulang tahun Ulang Luna. tahun. Kawinan Luna lu datang sama siapa sih tuh? Kenapa kok tiba-tiba gue ya? Enggak, kayaknya gue Enggak. tuh udah kenal semua teman-teman lu, Karena tapi gini yang ya. ini belum kenal. Iya karena gini ya, gue cukup kaget sama postingan apalah undangan apalah gitu kan. Dia kan kayaknya memposting lu datang sama laki-laki, which Anda tidak bercerita sama kita kalau Anda punya rencana menggandeng laki-laki bule yang kayaknya dia lebih muda dari lo. Good looking lagi kan? Good looking lagi. Tinggi lagi. Siapakah dia? Spill dong ke kita. He's my ex-boyfriend.
Tapi udah jadi sahabat. Jujur nih, jujur. Sorry Jujur. nih, ini ex boyfriend dari zaman kapan? Dari abis cerai. Oke. Jadi abis cerai sama Ufar, aku punya 2 laki-laki yang masuk dalam kehidupan aku. Nah, dia salah satunya nih. Dia salah satunya. Tapi udah Udah putus. Tapi udah putus, tapi kan Kok bisa dia yang dipilih untuk karena dia digandeng? tinggal di Bali. Dia tinggal di Bali, terus aku bingung kan berangkat sama siapa ya. Terus aku tanya, kamu mau jadi my plus one nggak gitu? Terus oh sure gitu. Ya udah dateng lah. orang mana sih? Swiss. Oh, nasi plus one. Netral ya, netral. Kalau Swiss tuh biasanya netral. Switzerland. Jangan-jangan kamu sama kayak Alisa sama Al. Alisa sama Al kan dulu pacaran, terus putus. Putus nyambung lah ya. Iya, putus nyambung. Tapi kan juga lumayan lama kayaknya ya. Lama. Dan Al kan sempat deket sama Laura lah, terus netizen sempat gusar, ini pelarian atau pengganti. Balik-baliknya sama Alisa lagi. Terus menurut kamu aku bisa balik sama dia? Iya, kalau memang ternyata hubungannya baik dan ternyata kan Al waktu putus sama Alisa nggak menutup pintu kemungkinan. Kamu mau aku video call dia? Aduh dijawab nggak ya? Ya, nggak usah. Oke. Kita spill Nah, dulu kita videonya spill dulu. Al sama Alisa. Iya, ini dia. Kita putus terakhir tuh lumayan lama ya. Itu nggak ada kepikiran buat balikan ya. Kalau misalnya di luar sana mikir gimana-gimana, kita bener-bener dua-duanya we were like no, it's done, you know. Dan kita ketemu kedua itu emang benar-benar aku udah posisi kayak ya udah aku udah nggak mau nyari apa-apa lagi, aku udah benar-benar fokusnya tuh kayak mau cari pasangan buat nikah. Ya, kebetulan kita ketemu lagi, kita perkenalan lagi, akhirnya. Dan aku juga lagi di period kayak udah nggak mau pacaran hahaha lagi. Gak mau pacaran lagi, kayak ketemu kalau bisa langsung nikah gitu dan Tuhan mempertemukan kita. Oke, netizen berkomentar di sini. Nyari yang mau diajak nikah ya, tapi ngedeketin Laura yang minor. Maksudnya Laura yang masih kecil. Emang Laura umurnya jauh beda dari Al ya? Laura berapa sih? Lumayan banyak. Lalu juga ada yang berkomentar ada orang putus untuk balikan dan nikah. Dan ada yang putus untuk benar-benar asing dan hilang. Kalau kamu pilih yang mana? Sama gue jadi netizen gue. Kalau kamu pilih yang mana tuh? Putus Iya. balik bisa putus balikan Putus dan untuk nikah atau balikan dan putus nikah. bener-bener asing dan hilang? Tergantung orangnya. Oke. Nah kalau sama Iya. Edward? Apa? Kalau sama Kalau Edward? itu mah udah selesai itu. Jadi maksudnya? Udah selesai lah itu kan. Dia udah move on, dia udah punya pacar, aku tahu pacarnya siapa. Di-spill dong kakak. Sini aku suapin yuk. Aku suapin. Olahraga siapa sih yang nggak tahu? Siapa Emang sih? di mana-mana kalau udah punya pengganti itu, kalau udah punya pengganti lebih cepat move on. Pantesan dia dari tadi senyum-senyum. Jawabannya kayaknya santai banget. Nah yang udah move on kayak gini memang agak ngeri ya. Coba ayo, enak loh ini pakai siapa? Nama siapa? Spill dong. Ini taunya yang ada di Yang sudah berumur pokoknya. yang enggak sudah berumur Iya, juga. pokoknya maksudnya umurnya pas lah buat kamu. Aduh Kimberly selamat ya. Dia mikir. kan enggak taunya yang pada netizen Salah, bukan kan? Aku tahu yang pacar kamu yang lagi deket beneran. Kim penasaran emang iya secepat itu udah move on. Iya, aku sih Nggak nggak ngerasa cepet. cepat ya. Iya, nggak ngerasa cepat. Dia sebelumnya mungkin udah kayak 2 tahun, udah Mungkin. mati rasanya mungkin udah 2-3 tahun, kita kan nggak pernah tahu. Nah sih harus paham dong. Mungkin dia sama kayak Liodra, yang prinsipnya tuh kalau udah putus ya udah tutup Oh itu gua chapter. banget. Case Move on. close, Iya. move on. Itu gua banget, move to the on, move on. Kalau aku biasanya putus masih ada sisanya kalau. Aku tuh anaknya bucin, tapi kalau move on tuh cepat banget gitu. Jadi kayak karena aku tuh tahu titik akhir aku untuk mencintai orang gitu. Jadi gini, kalau misalnya aku udah ngerasa dalam hubungan itu udah tidak ada saling respect, aku ngerasa kayak nggak dihargai, terus berulang-ulang kali aku mengeluhkan hal yang sama tapi tidak ada perubahan di dia misalnya gitu ya guys. Itu aku pelan-pelan sebenarnya udah Mulai hilang. Lost interest, lost semuanya pokoknya kayak udah
Jadi kalau ada orang yang bilang move on pas pacaran itu ada apa enggak, aku sih jawabnya ada. Mungkin double super power kalau lu udah kaya, cantik pula. Aduh. Iya apa enggak?